Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Untuk memulai sesuatu dengan baik, kita perlu memperhatikan atau mempertimbangkan titik akhir, di mana kita ingin berada atau apa yang kita ingin capai. Ini juga berlaku untuk tujuan spiritual kita. Sebagai manusia, tujuan akhir kita adalah persatuan kekal dengan Tuhan. Dan salah satu keadaan yang sebagian besar dari kita akan lalui untuk mencapai akhir yang diberkati itu disebut dengan api penyucian. Kitab suci dan tradisi suci yang bersama-sama membentuk satu simpanan iman menerangi kita tentang realitas api penyucian. Formulasi konsili gereja terutama Florence dan Trent serta tulisan para santo dan cendekiawan sepanjang sejarah memperdalam pemahaman kita. Katekismus Gereja Katolik mendefinisikan api penyucian sebagai keadaan pemurnian akhir setelah kematian dan sebelum masuk ke surga bagi mereka yang meninggal dalam persahabatan dengan Allah, tetapi hanya dimurnikan secara tidak sempurna. Pembersihan terakhir dari ketidaksempurnaan manusia sebelum seseorang dapat memasuki sukacita surgawi. Sebagai orang yang percaya dalam kasih Tuhan yang penuh belas kasih, kita harus ingin dimurnikan dari dosa dan ketidaksempurnaan kita. Dalam pengertian ini, kita harus menginginkan api penyucian. Itu adalah keadaan pengharapan, tungku cinta ilahi yang memurnikan kita, sehingga kita bisa bersama Tuhan selamanya di surga. Api penyucian membuat kita sempurna di dalam kasih Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis, pembela Kristen yang hebat, jiwa kita menuntut api penyucian, bukan? Berikut adalah beberapa cara bermanfaat yang akan kita pelajari tentang api penyucian dengan teman-teman atau saudara-saudara kita non-Katolik dan juga orang Katolik yang berpikir bahwa api penyucian adalah peninggalan gereja sebelum Vatikan yang kedua masa lalu. Pertama, Tuhan itu sempurna. Dia suci. Tidak ada yang najis yang dapat memasuki hadiratnya. Lihat Wahyu 21:27. Oleh karena itu kita harus benar-benar kudus sebelum kita masuk ke dalam surga. Lihat Ibrani 12 ayat 14. Kedua, meskipun kita mungkin berusaha untuk bekerja sama dengan anugerah Tuhan yang menyelamatkan, kebanyakan dari kita akan mati dengan ketidaksempurnaan dan keterikatan pada dosa. Yang ketiga, oleh karena itu harus ada keadaan perantara antara kematian jasmani dan surga yang akan membersihkan kita dari ketidaksempurnaan kita dan mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam hadirat Allah yang Maha Kudus. Gereja telah mendefinisikan keadaan bagian ini sebagai api penyucian. Banyak sarjana kitab suci Katolik percaya bahwa Santo Paulus sedang menjelaskan api penyucian dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 10-15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji,
ia mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Setelah berbicara tentang membangun hidup kita di atas dasar Kristus, Paulus berbalik pada kematian kita. Ketika semua pekerjaan kita akan diungkapkan, istilah hari berbicara tentang penghakiman khusus kita setelah kematian. Seperti yang disebutkan pada Ibrani 9 ayat 27, pemurnian ini digambarkan sebagai api dan pekerjaan kami sebagai bahan bangunan yang berbeda. Apa yang tidak layak berada di hadirat Tuhan dibakar seperti jerami atau kayu, dan apa yang berharga dan yang kekal seperti emas atau perak tidak akan dikonsumsi, tetapi dimurnikan oleh api pemurnian ini. Anda dapat menemukan gambar serupa di bagian lain dalam Perjanjian Baru. Lihat 1 Petrus 1 ayat 7. Meskipun ada semacam penderitaan atau api, tujuan akhirnya adalah dari orang tersebut akan diselamatkan oleh Tuhan. Memahami pemurnian jiwa setelah kematian ini adalah alasan mengapa kita berdoa untuk jiwa-jiwa suci. Berdoa untuk orang yang meninggal adalah praktik yang kita lihat dalam Perjanjian Lama, dalam 2 Makame 12, dan juga dalam Sirak 7 ayat 33, yang dikukuhkan sebagai keyakinan dan praktek oleh pengikut Yesus pertama. Izinkan saya mengusulkan 3 latihan spiritual yang dapat mengalir dari refleksi kita atas api penyucian. Mari kita memutuskan untuk lebih sering menerima anugerah pengampunan Tuhan dengan berpartisipasi dalam sakramen, terutama sakramen tobat. Marilah kita secara teratur memeriksa keterikatan duniawi kita. Apa yang menahan perhatian, kasih sayang, dan energi kita? Apakah mereka keterikatan yang sehat? Jika tidak, buat rencana spiritual untuk melonggarkan cengkraman mereka pada hidup Anda. Akhirnya, berikan jiwa-jiwa yang kudus itu dengan doa-doa Anda dan karya-karya yang penuh kasih karunia, agar mereka akhirnya bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Peristirahatan kekal berikanlah kepada mereka ya Tuhan, dan biarlah terang yang abadi bersinar atas mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semuanya.